Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Uswatun Hasanah dengan NIM 2332032 dari Prodi Psikologi. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya mempresentasikan terkait jawaban ujian tengah semester Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Anam Garbo ME. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan memiliki fokus untuk mendidik masyarakat Indonesia agar menjadi warga negara yang berkarakter dan memiliki rasa kecintaan terhadap tanah air. Dampak positif pendidikan kewarganegaraan terhadap pembangunan sosial ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan sosial ekonomi negara. Hal ini dapat terjadi karena pendidikan kewarganegaraan memberikan pemahaman akan kewajiban dan hak seorang warga negara, serta pendidikan karakter seperti kepedulian antar sesama. Yang kedua, meningkatnya kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab masyarakat terhadap kemajuan pembangunan sosial ekonomi. Dengan meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab, masyarakat akan ikut menjaga infrastruktur tersebut guna memperpanjang usia pakai dan menghindari pengeluaran biaya untuk perbaikan. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan yang akan mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi bangsa. Hal ini karena pendidikan kewarganegaraan memberikan wawasan yang luas agar setiap warga negara siap menghadapi berbagai persoalan di masa yang mendatang, termasuk persoalan ekonomi. Identitas nasional. Identitas nasional dapat diartikan sebagai karakteristik, ciri-ciri, atau penanda yang membedakan satu bangsa dengan bangsa lain. Hal yang menjadi pembeda di sini dapat berbagai hal, seperti budaya, nilai-nilai, simbol nasional, maupun ideologi yang menjadi jati diri suatu bangsa, sehingga dapat membedakan Indonesia dengan bangsa lain. Identitas nasional juga dapat memperkuat solidaritas antar warga negara. Hal tersebut dikarenakan identitas nasional yang mempersatukan berbagai keberagaman yang ada dalam satu bangsa. Global Citizen. Global Citizen adalah individu yang memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab yang utuh terkait isu-isu global, serta ingin turut serta terlibat dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat secara global. Seorang global citizen memiliki kepekaan terhadap berbagai isu global yang sedang terjadi dan merasa ingin berkontribusi untuk memberikan solusi sebagai wujud tanggung jawab dan kepedulian. Selain itu, seorang global citizen juga berusaha untuk memahami perbedaan dari setiap negara, sehingga memiliki sifat toleransi dan jiwa saling menghargai yang tinggi. Selanjutnya, urgensi identitas nasional dan global citizen guna menjunjung karakter bangsa. Yang pertama, memperkuat karakter bangsa, sehingga Indonesia dapat dibedakan dengan bangsa lain dalam berbagai hal dengan karakteristiknya. Kedua hal ini juga dapat berkontribusi dalam memperkenalkan budaya Indonesia ke negara asing, sehingga bisa tetap eksis sebagai satu bangsa dan negara. Selain itu, global citizen dengan pengetahuan terkait budaya berbagai negara dan nilai-nilai kewarganegaraan global dapat menguatkan karakter bangsa. Yang kedua, meningkatkan persatuan dan solidaritas bangsa. Memahami identitas nasional menjadi hal yang sangat penting untuk keberlangsungan suatu bangsa dan dapat menyatukan segala jenis keberagaman yang ada, sehingga saat berada dalam kewarganegaraan global dapat menjunjung tinggi toleransi tanpa mencampur terlalu dalam akan urusan negara lain. Yang ketiga, mendorong kemajuan dan inovasi. Hal ini disebabkan karena masyarakat memahami nilai yang dimiliki bangsa sendiri, sehingga mendorong masyarakat untuk melakukan sesuatu yang dapat memajukan bangsa lain dalam teknologi maupun bidang lain. Selanjutnya, peran budaya dalam identitas nasional. Budaya memiliki peran yang sangat fundamental dalam membangun dan memperkuat identitas nasional suatu bangsa. Kebudayaan memiliki banyak sekali aspek yang mencakup bahasa, tradisi, seni, adat istiadat yang menjadi dasar keberagaman bangsa Indonesia, sehingga memiliki keunikan tersendiri. Keunikan inilah yang menjadikan suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain tetap eksis. Peran yang pertama, kebudayaan akan meningkatkan semangat dan kecintaan terhadap bangsa. Mempelajari budaya memiliki dampak positif bagi warga negara. Semakin mereka mengenal budaya bangsa sendiri, tentu mereka akan terasa terikat dan bangga menjadi bagian dari budaya bangsa tersebut. Yang kedua, kebudayaan sebagai identitas nasional juga mampu menyatukan berbagai perbedaan yang ada di Indonesia. Kebudayaan menciptakan suasana bermasyarakat yang harmonis bagi suatu negara. Yang ketiga, kebudayaan memberikan nilai yang membedakan Indonesia dengan bangsa lain. Banyak tradisi dan budaya Indonesia yang tidak ditemukan di negara lain dan tentu harus dilestarikan agar tidak punah dan tetap eksis sebagai identitas nasional, seperti rumah adat, upacara adat, maupun berbagai bahasa.
Selanjutnya, contoh budaya dalam memperkuat persatuan. Yang pertama, gotong royong atau kerjasama dalam berbagai kegiatan seperti membangun fasilitas jalan atau yang sekedar membantu tetangga saat ada acara. Ini biasanya ada di desa-desa. Tentu dalam hal ini mereka tidak mementingkan latar belakang agama, ras, maupun suku dalam mencapai suatu tujuan. Yang kedua, saat upacara adat seperti sekaten yang bisa dihadiri oleh seluruh masyarakat tanpa melihat agama, sehingga bisa saling mengenal budaya daerah tersebut. Partisipasi mereka dalam acara ini diharapkan mampu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, selanjutnya adalah selanjutnya pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan kepentingan bernegara. Menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan kepentingan bernegara sangat penting dalam membentuk kehidupan masyarakat yang harmonis. Ketika suatu bangsa dapat menjaga keseimbangan kedua aspek tersebut, maka akan dapat terhindar dari konflik antar kelompok yang dapat menyebabkan perpecahan seperti diskriminasi beragama. Selain itu, keseimbangan ini adalah wujud menghargai hak asasi setiap manusia, di mana seorang warga negara memiliki kebebasan dalam beragama. Persatuan bangsa akan tercipta jika seluruh warga negara dapat saling menghargai dan menyebarkan perdamaian. Disinilah sangat penting moderasi dalam beragama, sehingga hal ini tentu akan berdampak positif terhadap ketahanan nasional. Selanjutnya, keseimbangan antara kebebasan beragama dan kepentingan bernegara juga dapat mencegah munculnya radikalisme dan ekstremisme. Contoh kebebasan beragama dapat bertentangan dengan kepentingan negara. Yang pertama, terkait penolakan pendirian tempat ibadah yang terjadi di beberapa wilayah seperti kasus Gereja Kristen Pasundan di Bandung, Masjid Jabal Nur di Manado, dan Gereja Batakaro Protestan atau GBK, GBKP di Jakarta. Penolakan pendirian tempat ibadah ini memiliki beragam faktor seperti persoalan izin mendirikan bangunan atau IMB, lokasi yang tidak strategis sehingga menimbulkan kontra dari masyarakat setempat maupun alasan lainnya. Selanjutnya adalah penyebaran paham radikal yang menyimpang dari ajaran agama. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.